Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di GS Channel ya, atau GERD Sehat Channel. Oh ya teman-teman, sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like, komen ya, jangan lupa komen, dan subscribe-nya teman-teman. Dan jangan lupa ya, di share ke saudara kalian atau keluarga kalian atau teman-teman kalian ya, yang belum tahu video ini atau yang nggak pernah buka YouTube dan nggak pernah buka sosial media lainnya, kalian share ya. Biar apa? Tujuannya biar teman-teman yang tidak tahu itu dapat informasi cara mengatasinya seperti apa, mengatasi apa mesti penyakit asam lambungnya ya teman-teman ya, utamanya ya. Bagaimana caranya? Nah, biar mereka tahu juga. Yang pasti kalian dapat pahala teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Ya. Oh ya teman-teman, masa channel yang yang sangat berguna untuk yang pada sakit nih ya, khususnya GERD, asam lambung dan sebagainya itu. Ini kan berguna banget nih adanya channel ini. Masa nggak ada yang like, komen dan subscribe gitu kan ya. Sedangkan TikTok yang cuman gini-gini doang rame gitu kan. Ayolah, bantu ya teman-teman ya, bantu video saya ya atau channel ini ya. Saya pun juga akan bantu teman-teman ya agar cepat sembuh ya. Oh ya, di video kali ini saya akan membahas tentang cegahlah penyakit emah. Nah, penyakit emah dan agar GERD-nya itu tidak kambuh. Nah, maksudnya gimana Mas Li? Nah, emah itu awal mulanya terjadinya GERD. Begitu teman-teman. Jadi pertama itu emah, habis itu lama kelamaan akan jadi GERD. Begitu teman-teman ya. GERD itu gara-garanya apa? Nah, setiap orang itu punya ya yang namanya emah. Nah, ingat ya, semua orang baik muda, kecil, tua, dewasa itu semuanya punya yang namanya emah teman-teman. Nah, ini istilahnya lampu kuning gitu teman-teman. Kalau GERD-nya ini lampu merahnya teman-teman. Jadi ketika kalian sakit emah ya, emah itu bisa diobatin loh, bisa. Yang nggak bisa itu GERD ya, jangan salah kalian ya. Untuk yang sakit GERD itu, GERD tuh nggak bisa diobatin, tapi bisa kalian hindarin atau cegah. Kalau misalkan udah sakit GERD gimana Mas Li? Nah, caranya ya itu ya seperti itu di video-video saya. Coba cara pakai kunyit, rawat pakai kunyit atau temulawak seperti itu. Terus jaga pola pikir, pola hidup, pola makan. Nah, seperti itu kan jadinya. Itu pun seandainya kalian melakukan itu belum tentu 100% akan sembuh. Tapi bentar dulu, jangan langsung ambil kesimpulan. Tapi dengan cara melakukan yang itu yang saya sebutkan tadi, kemungkinan besar 90% kalian akan sembuh cepat. Tapi misalkan tidak melakukan hal itu, maka untuk sembuh dengan cara cepat itu sulit. Bisa dibilang 30%-nya ya, bahkan 20% jika kalian tidak melakukan yang namanya 3P itu. Nah, ada yang tanya misalkan, sembuh nggak Mas Li? Tapi Mas Li, sembuh teman-teman, pasti sembuh. Orang yang sakit GERD kronis, akut, gastritis dan sebagainya itu pasti sembuh. Tapi kalau teman-teman tidak melakukan yang namanya 3P dengan benar dan baik, itu cenderung lama sakitnya, nggak sembuh-sembuh jadinya kelihatannya, padahal tidak, itu bakal sembuh juga kok. Oke teman-teman, nah di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi gimana ya judulnya ya, gini judulnya, sembuhkan emah agar GERD tidak kambuh atau tidak terjadi GERD. Seperti itu teman-teman. Nanti hashtagnya saya catat sendiri ya, nanti saya cari judul videonya agar bagus gitu ya. Oh ya, sebelum video ini ke arah situ, arah pembahasan, saya akan menjawab ada tiga teman kita yang tanya, yaitu yang pertama itu ini nama akunnya tanpa nama ya. Saya akan menjawab dulu teman-teman ya, makanya kalian juga komen ya,
Agar apa? Agar saya juga membahas tentang komenan kalian. Siapa tahu kalian dapat solusi gitu kan di video saya ini. Oke, yang pertama itu tanpa nama. Ini nih komenannya dia nih. Kalian baca ya. Mental dan pikiran atau kecapean bahkan takut bisa lambung kambuh lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Iya, betul teman-teman. Ini dari Mas tanpa nama ini ya. Betul, emang betul adanya ini ya. Kalau kalian mental dan pikiran itu bisa kambuh gitu. Betul, memang betul adanya itu ya. Adanya itu betul. Ingat ya, untuk yang lain, teman-teman yang lain yang tidak komen ini ya, itu betul adanya ini. Kalau kalian mental dan pikiran kalian kena, maka GERD tidak akan sembuh-sembuh. Bahkan akan muncul. Contoh nih, kalian misalkan hajatan ke rumah orang atau ke orang pernikahan nih misalkan, itu pasti keburu minta pulang. Kenapa? Karena mental kalian tuh kecil, mental kalian itu lagi down gitu lah, lagi di bawah, buruk lah istilahnya. Nah, itu akan kambuh biasanya. Aduh, kok sakit perutku, aduh pasti kayak gitu. Cepet pulang lah, cepet, kapan pulang? Nah, seperti itu jadinya ya. Ada orang meninggal misalkan, kalian mau ngelayat gitu, pasti takut kalian. Kenapa? Kalau aku mati juga seperti itu gimana? Padahal kalian nggak sakit apa-apa loh, cuman ada iritasi aja di perutnya. Seperti itu mentalnya jelek teman-teman ya. Itu bakal kambuh GERD kalian, keliengan jadinya, atau berkunang-kunang matanya, atau keringat dingin gitu. Itu seperti itu jadinya ya. Ingat, ini penting teman-teman. Benar, ini pertanyaannya menurut saya ini mengembang ya, pertanyaannya mengembang, kurang kena. Tapi dengan yang Mas bilang ini, Mas tanpa nama ini, mental dan pikiran atau kecapean berlebih itu membuat apa namanya ya, kambuh. Itu betul teman-teman ya. Ini Mas ini sedang sakit, dia sedang sakit. Yang dia tanya apa, dia komen kan, tapi dia posisinya sedang sakit, tapi dia menyadari loh hal itu bagus teman-teman. Kenapa? Dengan menyadari hal itu, beliau ini pasti akan berwanti-wanti kayak apalah, oh iya, aku harus, mentalku harus kuat, aku harus seperti ini. Nah, dengan seperti itu dia sembuhnya lebih cepat lah. Ingat ya, lebih cepat dengan cara seperti itu. Jadi nggak usah takut ya. Bagus tuh, semangat ya Mas ya, Mas tanpa nama ini. Terus yang kedua ini Mas Randa Gaming. Nah, maaf dek, saya tanya, kenapa ya seluruh badan sakit terus badan saya sakit, gimana nih? Maaf dek, ini ya komen kalian, baca ya, baca kalian. Maaf dek, saya tanya, kenapa ya seluruh badan sakit terus dan perih ulu hati. Nah, ini biasanya teman-teman yang seperti ini biasanya masih iritasi ya, ada iritasi. Saya sarankan yang seperti ini, coba rawat dengan kunyit atau temulawak ya. Videonya udah ada. Dan jangan lupa kerjakan 3P yang benar ya, makannya diatur dan minumnya. Oke, dan yang ketiga nih ada Mas Rizal ya. Ini Mas Rizal nih, kalian baca ya. Dada sakit macam ditindih, nafas tidak plong, hidup tersumbat, apa bagus dimakan? Nah, ini dia tanya sarannya makan apa. Mas, kalau soal makan saya udah buatkan ya. Jadi kalian itu yang saya sebutkan tuh, makanan yang saya sebutkan, makanan yang saya sebutkan di video-video saya itu, yang udah saya posting dan saya bikin videonya, itu semua aman Mas. Sudah, itu pun juga jadi kendala di masalah saya dulu ya, di tahun 2021 itu saya juga bermasalah di makanan. Makan apa ya, ketika saya makan ini makan itu, seret rasanya dada, nah, sesak, sakit ulu hati ya. Apa ya solusinya? Nah, yang saya buatkan video kemarin itu coba kalian terapkan di rumah ya, bikin sendiri ya. Oh ya, untuk sesak-sesaknya itu Mas, itu efek Mas, semuanya itu efek. Tenang, jangan berat pikir. Katanya Mas tanpa nama itu, pikiran dan ketenangan itu penting Mas ya. Ingat, kalau Masnya bisa itu, insya Allah Masnya cepat sembuh. Oke, sekarang udah selesai ya. Ini 3 orang yang bertanya ke saya, udah saya jawab ya teman-teman. Dan sekarang kita langsung ke pokok pembahasannya, yaitu
cara atasi emah kalian agar GERD-nya tidak kambuh. Nah begini teman-teman, apa itu emah? Emah itu kalau menurut saya pribadi itu ketika kalian itu memakan sesuatu ya, contoh misalkan makan nasi lauk gitu ya, ketika kalian makan masuk ke lambung itu akan terasa langsung sakit teman-teman ya, mual, kayak mau muntah rasanya gitu ya, mual istilahnya. Sorry ya, di pinggir jalan teman-teman banyak motor lewat, mual tuh teman-teman. Nah itu emah itu teman-teman ya, rasa badan nggak nyaman, nggak enak gitu rasanya, itu emah. Pusing kayak gitu, habis makan pusing gitu, itu emah. Nah emah ini faktor utama terjadinya GERD teman-teman. Kok bisa Mas Li? Iya, karena setelah itu biasanya GERD teman-teman kalau kalian nggak atasi itu emah. Nah cara ngatasinya apa? Banyak kok obat anti emah itu kan banyak. Nah kalau kalian waktu kena emah kalian obatin, insya Allah langsung sembuh. Berbeda ketika kalian kena emah, kalian biarkan terus kalian bawa tidur istirahat, GERD yang terjadi itu nanti lama kelamaan ya. Nah ketika kalian kena GERD, nah GERD ini teman-teman yang lama, maksudnya lamanya itu 4 bulan 5 bulan seperti itu. Tapi setelah GERD ini sembuh, lukanya sembuh, emahnya masih ada teman-teman, jangan lupa ya, emah itu masih ada. Begitu misalkan nih 4 bulan kena GERD, ke 5 bulan nih GERD-nya hilang biasanya teman-teman. Tapi kalau kalian tidak menjalankan 3P dengan benar, si emah ini akan tetap. Nah habis itu emahnya ini bikin kambuh lagi, emah kambuh, GERD pun muncul lagi, terus berputar begitu teman-teman, bergantian tuh, habis emah GERD, habis GERD emah. Caranya gimana Mas Li biar emahnya hilang Mas Li? Gimana caranya biar emah dan GERD-nya hilang? Ya saya udah ngasih tahu kan ke kalian, lakukan 3P dengan benar ya. Oke teman-teman, mungkin mungkin segini saja ya pembahasan saya. Dan jangan lupa kalian ya komen ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak komen, nggak akan saya bahas. Kenapa? Karena sesimpel itu cara ngatasin GERD. Dari video saya pertama sampai sekarang itu udah jalan, istilahnya itu tahapan-tahapan yang benar untuk proses kesembuhan kalian begitu. Jadi saya nyaranin untuk untuk melakukan semua yang saya sarankan ke kalian. Karena apa? Itu tujuannya baik teman-teman, tujuannya itu baik ke kalian ya. Maaf ya teman-teman ya, ada orang yang ngelakson tadi, maklum lah, saya kan tinggal di kos-kosan teman-teman ya, jadi saya minta maaf ya ke kalian ya. Oh ya teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja ya. Ingat jangan lupa komen dan share ya. Agar apa? Agar video ini, channel ini lebih baik lagi ke depannya, dan pokok pembahasan saya semakin banyak begitu ya. Wawasannya nanti saya akan perbanyak lagi ya. Tolong di komen teman-teman, penting tuh buat saya teman-teman ya. Ya, agar channel ini lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja. Saya akhiri. Saya Holili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.